Dengan munculnya statement dari Gede Putu Arka Wijaya beberapa hari yang lalu melalui media Detik Nusantara News yang berjudul, "Aset Adisika segera disita PN Singaraja. Jero Arka sebut budi hartawan bermain dua kaki." Sehingga, dengan adanya statement tersebut, Adisika melakukan klarifikasi atas apa yang disampaikan oleh Gede Putu Arka Wijaya. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak penyampaian dari Adisika berikut ini. Begini Pak, saya ada perjanjian dengan Saudara Arke. Dia sanggup membeli tanah saya seluas 12,5 hari dengan nilai kurang lebih 1.437 juta. Dengan cara bayar adalah saya minta DP 400 juta. Saat itu dia setuju. Dengan batas waktu dari bulan April 2016 dia sanggup untuk mengkredit sampai di bulan 12 tahun 2016. Ada perjanjian khusus, dia akan membayar 100 juta per satu are setiap laku. Dia sanggup membayar 100 juta per satu are. Laku 1,5 hari, berarti dia membayar 150 juta. Pembayaran kedua yang membeli Saudara Agus Jaya yang tanah 1,5 hari itu. Jadi DP 400, tanah laku 150 juta dipakai, hasil penjualan tanah yang 1,5 hari itu dipakai DP supaya genap menjadi 550 juta. Intinya itu ada uang jual tanah Bapak diserahkan ke Bapak, begitu? Betul, perjanjiannya khusus. Oke. Apabila laku tanah saya per satu are atau satu kapling, berapapun isinya dalam satu kapling itu dibayar 100 juta per satu are. Oke. Pak, proses terjadinya kerjasama dengan Arka Wijaya ini apakah ada tenggang waktu, Pak? Ada. Perjanjian saya di bulan 4 April 2016, dia sanggup mengkredit sampai akhir tahun. Genap di bulan 12, saya seharusnya mendapat uang sisa dari pembayaran 400 bersama 150 juta dibulatkan menjadi 550 juta. Itu seharusnya di akhir tahun saya seharusnya dapat kurang lebih 830 juta lebih. Tuhan berkata lain. Saya ditelepon sama Saudara Arke dari notaris. "Adisika, pantes becai sugih di jelemu. Sertifikat palsu cai bangcang. Saya sudah bawa uang 1 kresek." Gitu dia bilang. Itu di tahun berapa, Pak? 2016 akhir. Yang saya tahu, tanah sudah laku 150 juta dan sudah saya menandatangani akte jual beli karena perjanjiannya setiap laku dibayar 100 juta. Jadi laku 1,5 hari dibayar 150. 400 DP, laku tanahnya 1,5 hari dibayar 100 juta per satu are, berarti 150 juta. Hasil penjualan tanah itulah dipakai membayar DP lagi 150. Ketemulah angka 550 juta. Oke. Tanggapan Bapak terkait pemberitaan yang dibuat oleh Arka Wijaya selama ini itu benar apa tidak, Pak? Yang saya tahu, Arke ini selalu membawa kebohongan. Dia bekerja sama dengan saya. Dia memang betul tidak punya uang. Sudah jatuh tempo di bulan 12 tahun 2016, ternyata dia tidak bisa membayar. Berarti kerja sama saya, berarti saya mengajak orang yang tidak punya modal dong. Apakah ada korban lain selain Bapak seperti itu modusnya, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Saya bisa dijelaskan dan terbukti. Dia masih punya perkara dengan Denny Suryadi dengan modus yang sama. Pak Denny Suryadi menjual rumah baru di DP 30 juta, jadi bulat 60 juta. Rumahnya sudah dibongkar. Terjadilah perkara. Perkaranya Deddy Suryadi inilah yang menyebabkan si Arke ini
ditahan 10 bulan, dan dipecat dari PNS. Perilaku itulah yang menyebabkan sama perilakunya dengan kasus-kasus saya. Dengan menurut Pak Gede, kejadian kasus yang sekarang menimpa Pak Gede ini sama dengan kasus Denny Suryadi, dan apakah ada korban-korban lain dalam hal ini yang tanda kutip dilakukan oleh Jero Arke? Ya, masih banyak lagi, Pak. Contoh lagi ada, contoh Bapak Haji Alvan, rencana diajak kerjasama, tapi tiba-tiba ada permasalahan, lalu gudang Pak Haji dibongkar, sengnya dijual dengan modus yang sama. Ada lagi satu orang dari Bengkale, namanya Ibu Mariadi, pinjam uang, sertifikatnya ditaruh di sana, malah tanahnya dijual. Itu modus yang sama. Apakah si Arke ini benar-benar dia pengusaha? Statement penggugat, langkah hukum kuasa hukum Pak Gede katanya tidak berdasar. Apa tanggapannya, Pak? Kalau itu dikatakan tidak mendasar, sangat keliru. Saya sudah melakukan upaya hukum sesuai prosedur yang ada, dan hal ini sedang berproses. Kenyataannya pihak Pengadilan Negeri Singaraja menerima. Apakah itu tidak mendasar? Dan saya sudah melakukan tahapan kasasi ke Mahkamah Agung dan belum mendapat jadwal tentang perlawanan eksekusi. Kok ini melakukan sita eksekusi padahal dari putusan Mahkamah Agung belum turun? Justru ini sebaliknya terjadi cacat informasi, cacat formil, dan cacat yuridis. Saya himbaukan kepada masyarakat Bali, pada umumnya masyarakat Buleleng, hati-hatilah memilih rekanan kerja, supaya tidak ada lagi modus-modus yang seperti saya dilakukan kepada rekanan kerja saya. Biar tidak ada orang yang lebih dari saya yang kena kasus modus seperti saya ini. Di putusan amar tersebut ada menyebutkan eksekusi atau sita eksekusi, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Terhadap amar putusan yang saya baca dalam Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung, tidak ada menyebutkan dalam objek tersebut yang berbunyi amar putusan tentang objek itu menjadi objek eksekusi atau sita eksekusi, sehingga saya patut melakukan upaya hukum kan mendasar atas gugatan saya. Karena sita eksekusi, tanggapannya bagaimana, Pak? Terhadap sita eksekusi yang diwacanakan tersebut, saya berharap kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk tetap memperhatikan perlawanan eksekusi yang sedang berproses di Mahkamah Agung, dan tentang perlawanan sita eksekusi yang telah dijadwalkan tanggal 9 Maret harus dihormati pula, karena itu hak warga negara untuk melakukan upaya hukum agar putusan eksekusi dan putusan sita eksekusi tidak cacat hukum, cacat yuridis, cacat formil, dan cacat administrasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap bersama saya, Gede Sumertayasa dari Buleleng, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih.